Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai SOP, Standar Operasional Prosedur, dari perusahaan kami, yaitu PT Globalink Nusantara. Nah, sebelum berlanjut ke inti materi, saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai SOP itu sendiri. Nah, SOP merupakan panduan tertulis yang berisi langkah-langkah kerja tentunya yang wajib diikuti agar hasil pekerjaan selalu konsisten, benar, serta lancar. Nah, untuk tujuan dari standar operasional prosedur perusahaan kami itu sendiri ialah untuk menjamin kualitas layanan profesional ataupun bisa disebut profesional service dan menjaga kepercayaan pelaku UMKM. PT Globalink Nusantara menerapkan standar operasional prosedur yang terintegrasi secara digital. SOP ini dirancang untuk menjawab hambatan utama seperti rumitnya prosedur, risiko keamanan transaksi, serta tingginya biaya logistik. Berlanjut ke inti materi yang pertama, setelah saya menjelaskan tadi apa itu SOP ataupun tujuan dari SOP perusahaan kami itu sendiri. Nah, yaitu saya akan menjelaskan adanya operasional, yang dimana isinya ada customer service, porter, logistik, dan teknik. Nah, untuk customer service itu sendiri yang dimana tugasnya menangani pertanyaan klien, menerima permintaan layanan ekspor impor, serta memberikan informasi terkait proses, biaya, dan status pengiriman. Lalu ada porter. Nah, untuk porter membantu proses bongkar muat barang di gudang atau pelabuhan sesuai kebutuhan operasional. Nah, untuk logistik yaitu tentunya mengatur pengiriman barang, memilih mode transportasi, mengoordinasikan jadwal pengiriman, serta memastikan barang sampai tepat waktu dan aman. Nah, yang terakhir adanya teknik, yaitu teknik bertujuan untuk mendukung operasional teknis terkait peralatan pendukung logistik dan memastikan sistem operasional berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah keuangan. Nah, pada bagian keuangan ini, perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan juga keberlangsungan bisnis. Di sini terdapat akuntan dan juga analis keuangan. Nah, akuntan bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara sistematis dan juga akurat. Selain itu, akuntan juga menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar evaluasi kinerja perusahaan serta memastikan bahwa seluruh proses pencatatan keuangan itu telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah analis keuangan. Nah, analis keuangan ini berperan dalam menganalisis arus kas dan juga biaya operasional perusahaan. Hasil analisis tersebut sangat membantu manajemen dalam membuat keputusan keuangan yang tepat. Contohnya seperti pengendalian biaya, perencanaan anggaran, hingga penentuan strategi keuangan di masa depan. Nah, selanjutnya adalah pemasaran dan juga penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan ini berfokus pada bagaimana perusahaan menjangkau dan juga mempertahankan pelanggannya. Di sini terdapat sales dan juga digital marketer. Nah, pada posisi sales itu tugas utamanya adalah bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan klien. Sales juga berperan dalam menawarkan layanan jasa ekspor impor serta melakukan negosiasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu UMKM ataupun perusahaan, guna menciptakan peluang bisnis yang saling menguntungkan. Selanjutnya terdapat juga digital marketer. Nah, digital marketer ini bertanggung jawab dalam mengelola promosi perusahaan melalui platform digital. Contohnya seperti media sosial, website ataupun iklan digital. Tujuan utamanya adalah membangun brand awareness perusahaan sekaligus menarik pelanggan baru agar bisnis ini dapat berkembang di era digital. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena SDM berkaitan langsung dengan manusia sebagai penggerak utama kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan, SDM dikelola oleh
HR atau Human Research. HR memiliki tugas utama seperti mengelola proses rekrutmen karyawan, administrasi karyawan, dan melakukan penilaian kerja. Selain itu, SDM juga berperan dalam pengembangan karyawan. Pengembangan SDM dilakukan dengan menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi supaya kemampuan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tuntutan industri, khususnya industri ekspor dan impor. Selanjutnya ada alur proses SOP, yang dimana tahapan kunci yang pertama adalah inisiasi, yaitu UMKM input data di platform digital dan data UMKM menunggu antrean untuk ditinjau konsultan. Kedua ada verifikasi, di mana tim verifikasi memproses data dan hasil data dikirim ke tim hukum. Selanjutnya ada dokumen, di mana pengurusan dokumen oleh sistem dan ahli. Ada pula dokumen diperiksa bea cukai dan dokumen ditunda menunggu persetujuan ekspor atau impor. Selanjutnya ada tahapan logistik, di mana barang diproses dalam pengiriman atau pengaturan logistik dan proses real-time tracking sistem digital. Selanjutnya ada finalisasi, yang dimana prosesnya verifikasi pembayaran dan penyelesaian transaksi, dan closing survei kepuasan pelanggan. Pada bagian teknologi informasi atau IT, peran utama IT dalam perusahaan adalah mendukung seluruh proses bisnis secara digital. Yang pertama itu ada software developer. Software developer bertugas untuk mengembangkan dan memelihara platform digital perusahaan. Platform ini digunakan untuk konsultasi, pengurusan dokumen, serta pelacakan proses ekspor dan impor agar berjalan lebih cepat, rapi, dan berintegrasi. Yang kedua itu ada data scientist, berperan dalam menganalisis data pelanggan, tren pasar, serta performa layanan perusahaan. Hasil data ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan kepada klien. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini, perusahaan dapat bekerja dan efektif, lebih akurat, dan mampu bersaing di era digital. Lanjut, di sini ada hukum. Nah, pada aspek hukum, perusahaan membutuhkan dukungan profesional untuk memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertama, ada advokat. Advokat ini berperan dalam memberikan pendampingan hukum khususnya terkait kontrak dagang internasional dan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan dengan mitra bisnis. Yang kedua itu ada notaris. Notaris bertugas mengurus legalitas perusahaan serta melakukan pengesahan dokumen kerjasama agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Yang ketiga itu ada bea cukai. Nah, bea cukai ini memiliki peran penting dalam mengurus kepatuhan dan kelengkapan dokumen kepabeanan, sehingga proses ekspor dan impor dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dengan adanya aspek hukum ini, perusahaan dapat meminimalkan resiko hukuman dan menjalankan bisnis secara aman dan profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang divisi kreatif berperan dalam membangun citra dan identitas PT Global Nusantara. Desain grafis membuat berbagai materi visual seperti logo dan konten promosi. Selanjutnya ada art director, memastikan seluruh desain konsisten dan profesional. Divisi ini mendukung pemasaran dan memperkuat brand perusahaan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan supervisor. Supervisor ini bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh divisi agar operasional berjalan dengan lancar sesuai rencana dan target perusahaan. Supervisor juga memastikan kinerja tim tetap optimal dan selaras dengan tujuan PT Global Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang quality control dan compliance. Yang pertama ada quality control yang bertugas memastikan seluruh layanan ekspor dan impor di perusahaan kami itu berjalan sesuai standar perusahaan. Lalu yang kedua ada mulai dari kelengkapan dokumen, ketepatan proses, hingga kepuasan pelanggan setelah menerima pelayanan dari kami.
Lalu yang kedua ada compliance officer. Di sini bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perdagangan internasional. Salah satunya itu kepabeanan. Kepabeanan itu tuh punya arti sebuah proses masuk dan keluarnya barang di sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir ada hukum yang berlaku untuk terhindar dari hukum dan operasional agar tidak menimbulkan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riset dan pengembangan atau research and development yang disingkat menjadi R&D. Yang pertama ada riset pasar internasional. Tugasnya menganalisis peluang pasar ekspor dan impor dengan negara tujuan potensial serta tren perdagangan global yang dapat dimanfaatkan oleh klien. Yang kedua ada pengembangan layanan. Di sini kami mengembangkan inovasi layanan baru dengan fitur digital dan peningkatan sistem agar perusahaan itu tetap bisa bersaing atau kompetitif dan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada. Cukup sekian presentasi perihal standar operasional prosedur PT Globaling Nusantara yang sudah kami paparkan ataupun kami sajikan. Mohon maaf bila mana banyaknya kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.